Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam di tempat teman-teman berada. Oke, pada video ketiga kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal atau tugas kelompok yang nomor 3. Kita sudah membahas pada video sebelumnya soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita bahas nomor 3. Ini kita lihat dulu soalnya. Di sini. Oke, soalnya gambarnya saya pindahkan. Oke. Oke. Dua tembok vertikal terpisah dengan jarak 1,5 meter, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar. Tembok satu halus, sedangkan tembok dua kasar. Sebuah papan disangkutkan di tengah tembok. Koefisien gesek statis antara papan dan tembok dua adalah 0,98. Berapakah panjang papan yang dapat disangkutkan di antara dua tembok agar tidak jatuh gitu. Oke. Oke, yang pertama kita tetapkan dulu titik tumpu. Titik tumpunya ini dia ada di tengah-tengah sini, ada di tengah-tengah. Karena ini bergerak, ya. Ini ada gaya di kanan kiri sini. Oke, sekarang kita tinjau yang satu halus, yang dua kasar. Yang dua kasar ini punya koefisien gesek 2 mu sama dengan 0,98. Ini arahnya gaya geseknya ke atas gitu. Nah, di sini kita tahu ada yang namanya gaya normal yang tegak lurus dengan bidang, ya, gaya normal. Yang sebelah sini juga ada gaya normal. Nah, saya sudah gambarkan gayanya sini, gaya gesek ke normal A misalnya, normal 1, normal 2, atau normal B, ya. Sekarang seperti biasa kita hitung sigma tau-nya. Sigma tau biasa, ini biar ingat lagi rumusnya, itu tau 1, tau 2, dan seterusnya. Di sini ada 3, itu tau 2, tau 3, dan seterusnya. Sigma tau sama dengan 0 gitu ya. Karena dia setimbang, nggak bergerak. 0. Nah, terus tau 1 kita buat di sini. Tau 1 itu sama dengan gaya dikali L sin theta. Gayanya ini N ya, gaya normal. Misalkan NA kali L panjang lengan ini, kalau dia anggaplah kita tulis gini ya, panjang ini L, nah berarti dari sini ke sini itu L per 2. L per 2. Kita tulis L per 2.
L per 2 sin theta. Coba kita lihat. Di sini sin theta. Theta-nya gaya dengan ini ya. Theta-nya di sini. Maka proyeksinya yang dia tegak lurus dengan bidangnya. Depan per miring. Di sini apa? NA sin theta. Ini NA L per 2 sin theta. Kita cari tau 2-nya. Ini kita biarkan dulu. Tau 2 dengan F L sin theta. Dengan NB ini L per 2 karena dia setengah ya. Dari panjangnya misalkan L, panjang bambu ini L, kalau dia setengahnya berarti L per 2. Di sini atau ini L besar gitu biar nggak bingung panjangnya nanti. Jadi ini L sin theta. Kita lihat apakah dia sin theta atau cos theta yang dipakai. Di sini thetanya. Ini saya coba gunakan gambarnya. Ya. Oke. Nah, sini theta, cukup theta, dan dia ke sana ya. Depannya di sini per miring. Jadi di sini B sin theta. B per 2 sin theta. Nah, sekarang kita lihat FK-nya. Nah, di sini karena dia posisi setimbang, yang ini udah setimbang gitu. Di sini ada bambunya. Di sini ada gaya berat bambu. W. Ini ada gaya berat bambu. Nah, FK-nya ini kita lihat dia tegak lurusnya ke sini. Nah, ini di sini karena atau kita gambarin dulu sebentar. Kita gambarin dulu. Di sini FK itu sama dengan mu. A-nya mu aja di sini saya tulis mu atau koefisien geseknya dikali dengan gaya normal. Gaya normal B-nya nih. Gaya normal B. Ya, FK sama dengan mu dikali gaya normal. Ini jadi A. Nah, di sini ada komponennya. Ini banding. Nah, karena bambunya ini diam gitu ya. Karena bambunya diam, maka gaya-gayanya harus sama gitu. Jadi yang ke atas dengan yang ke bawah gaya-gayanya, yang arahnya ke atas dan ke bawah ini sama. Maka di sini eh, FK mu n dikali B itu akan sama dengan massa dikali
kecepatan gravitasi. Atau kita ulang. Biar mudah, di sini kita buat dulu FK sama dengan W. Oke. Berarti di sini mu NB, tadi kenapa? Karena gayanya dia setimbang ya. Jadi nggak ada, atau diam gitu ya, dalam kondisi diam. Jadi jumlah gaya ke atas sama dengan jumlah gaya ke bawah. Ini M kali G. Yang tadi ini sama ya. Pak, kalau kita punya FK sama dengan W, mu NB sama dengan M dikali G. Oke, nah sebelumnya kalau kita mau uraikan gitu ya, misalkan di sini hijau. Di sini ada misalkan alfa, gitu ya. Nah, di sini juga ada alfa. Nah, jadi hubungannya di sini mu NB sin alfa sama dengan M dikali B sin alfa. Kan sin alfa. Ini bisa kita coret gitu. Bisa dicoret. Jadi hasilnya tadi MB dengan M dikali G. Oke. Nah, ini yang kita pakai dimasukin ke tau 3. Kita buat tau 3 dulu. Sedikit turun. Tau 3 itu sama dengan FK. Atau kita tulis dulu rumusnya. F L sin theta. Ini F-nya itu tadi mu n apa mu nb gitu. Mu nb mu nb kali L-nya itu L per 2. Nah, di sini apakah dia pakai sin atau tidak, kita lihat. Sin atau tidak. Di sini kalau dia pakai sin, berarti sinnya sin alfa. Gitu ya. Kalau mau pakai sin, berarti dia pakainya sin alfa. Tapi kita tidak pakai sin alfa, karena nanti nggak ada yang bisa kita coret. Oke, kita mau kita hubungkan. Nah, di sini kita lihat ada sebangunan lagi. Di sini kalau di sini theta sebesar theta, maka di sini katanya ya, di sini alfanya. Nah, berarti kalau seperti ini dia pakainya cos gitu ya. Kalau dia sin alfa ini maka jadinya cos theta. Maka jadinya dia sebanding dengan cos theta untuk yang tau 3. Kalau di sini kan alfa nih besarnya nih. Nah, kalau di sini theta harusnya dia kalau mau nyari di sini tuh theta sin alfa gitu ya. Nah, karena kita mau ada hubungannya atau kita bisa coret-coret nanti ada kaitannya dengan tau 1 dengan tau 2 kan di sini makanya theta ini. Ya theta maka kita hubungkannya dengan theta ini. Jadi tapi bukan sin tapi melainkan kita pakainya cos theta. Jadi di sini mu NB L per 2 cos theta. Nah, kita udah punya eh,
tau 1, tau 2, tau 3. Sekarang kita lihat di bawah, kita pindah sini. Tadi di sini sigma tau gitu ya. Langsung aja kita tulis tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Ini karena setimbang sama dengan 0. Terus tau 1 kita masukin di sini. Nah, di sini kita punya hubungan lagi. NA, karena di sini dia gaya normal, ya, ininya merata atau berat atau masanya merata di sepanjang bambu, maka NA itu sama dengan NB gitu ya. Jadi di sini ada hubungan NA sama dengan NB. Nah, kalau kita tuliskan sini kita uraikan dulu NA L per 2 sin theta ditambah, nah ini karena dia berlawanan arah jarum jam langsung kita tambah aja NB L per 2 sin theta. Nah, kalau tiganya karena ke atas dikurangi mu NB L per 2 cos theta sama 0. Nah, A sama dengan NB. Ditulis NA sama dengan NB. Karena dia sama-sama gaya normal ya. Sama-sama gaya normal dan berat atau masanya terdistribusi merata sepanjang bambunya. Gitu. Jadi nggak berat sebelah. Nah, jadi samanya jadi ini bisa 2 karena ini sama ya. Yang ini nih. Bentar. Ini sama dengan ini. Jadi 1 tambah 1 ya. Jadi 2 MB atau B yang kecil 2 MB L per 2 sin theta. Nah, yang sebelah kanan ini pindah luas. Jadi sama dengan mu MB L per 2 cos theta. Kita lihat di sini ada yang bisa kita hilangkan. Oke. Nah, ini kita hilangkan NB sama dengan NB. Sini L per 2 dengan L per 2. Oke. Nah, sisanya sin atau 2 sin theta sama dengan mu cos theta. Ke bawah. Di sini kita pindahkan sin ke cos. Sin theta per cos theta sama dengan mu per 2. Sin theta cos theta jadinya tan theta sama dengan mu per 2. Nah, di sini kita butuh yang namanya matematika ya, untuk persamaan matematis. Jadi kalau trigonometri, teman-teman, dari identitas trigonometri ada yang
Kayak gini. Tan kuadrat theta atau tan kuadrat theta di sini ditambah 1 sama dengan secant kuadrat theta. Berarti secant sama dengan atau secant theta sama dengan tan kuadrat theta ditambah 1 diakarin. Nah, kita buat di sini jadinya kita buat secant. Nah, nanti fungsinya apa? Nanti bisa kita lihat ya. Kita mau cari L-nya. Nah, jadi sedikit dulu ke sini. Kita mau cari L-nya. Jadi kita butuh secant dulu. Nah, di sini kalau kita pakai ini, ini kalau secant itu sama dengan super cos. Kita mau cari kalau cos itu kan dari samping per miring ya, samping ini samping per miring ya, gitu ya. Kalau tetanya di sini. Sekarang kalau secant kebalikannya miring per samping. Karena di sini tadi cos gitu ya, cos ini cos masih ada sinnya. Nah, masih ada sinnya. Jadi kalau sin kan demi ya, depan per miring. Kita yang butuh itu L-nya, kita mau cari L per 2-nya ini. Jadi kita butuh hanya cos-nya aja. Tapi di sini ada sin. Nah, kita pakai cara matematis, gimana cara sinnya hilang, tapi tetap ada komponen L per 2-nya ini. Kita bisa dapat yang miringnya ini, tanpa ada sinnya. Jadi kita akali gitu, kita ubah-ubah pesanannya hingga jadinya tinggal tekan tekan theta plus tekan theta sama dengan tan kuadrat theta. Nah, tan theta itu mu per 2, berarti mu kuadrat per 2 kuadrat ditambah 1. Ditambah 1 itu 2 kuadrat per 2 kuadrat dan diakarin. Nah, oke, kita sederhanakan. Tekan theta sama dengan sini mu kuadrat ditambah 2 pangkat 24 dibagi ini 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oh, 4 ya. 4. Nah, second ini tadi kan super cos ya. Berarti kalau cos itu depan demi samping per miring. Cos itu samping per miring. Samping per miring ya. Di sini L per 2 nih. Ini L per 2. Nah, kalau kebalikannya berarti eh, jadi kan samping per miring. Jadi miring per sampingnya. Gitu ya. Ya, nah, tadi berapa second itu sama dengan eh, kan kalau tan kan second itu sama dengan super cos. Cos itu dengan semi samping per miring. Maka second sama dengan miring per samping. Nah, miringnya sini L per 2 ya. Miring L per 2 dengan L per 2 dibagi samping. Sampingnya yang hijau-hijau ini. Yang hijau-hijau ini, yang ini ya.
sampingnya. Nah, di sini berapa? 1,5 dibagi 2 setengahnya ya. 1,5 bagi 2 itu 0, atau ya 0,75. Oke, nah berarti kita punya persamaan di sini akar dari mu kuadrat tambah 4 per 2 sama dengan L per 2 dikali 0,75, atau langsung aja kita tulis L per 1,5 ya. L per 1,5. Ini kita masukin nilai-nilainya. Mu itu berapa? Mu 0,98 kuadrat. Jadi sini akar 0,98 kuadrat ditambah 4 tambah 4 per 4. Dengan sini kita langsung kali aja dengan 1,5 ya. 1,5 L. Ini langsung kita hitung pakai kalkulator. Kalian berapa? Kita hitung saja. Oke, setelah dihitung hasilnya 1,67 meter. Nah, ini yang ditanya tadi panjang dari kayunya atau bambunya maksimalnya berapa, yaitu 1,67 meter agar dia tidak jatuh gitu. Oke, itu jawaban soal nomor 3. Karena kita uraikan dulu gaya-gaya bekerja. Tadi sini ada gaya normal, terus gaya geseknya. Nah, ini yang biru ini cuman sebagai konsepnya, ya, tidak perlu karena tidak masuk ke perhitungannya. Gitu ya. Sebagai tambahan bahwa karena ini diam, maka gaya yang bekerja itu akan sama, akan sebanding. Oke, itu jawaban soal nomor 3 tugas kelompok. Oke. Sekian dulu pembahasan kita, bertemu di video selanjutnya, video keempat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.